Menikah dengan kencan buta gak sulit. Christina, orang yang mau aku jodohin sama kamu udah nunggu 3 jam. Kenapa kamu gak nemuin dia? Kami udah nikah? Nikah? Hah? Dia masih nungguin kamu di restoran. Kalau gitu, dia siapa? Jangan-jangan kamu hipokondria ya? Jangan-jangan kamu jadi gila gara-gara disuruh kencan buta sama ibu kamu. Aku nikah sama orang yang salah. Makasih udah nganterin aku pulang. Direktur Sampurno, setelah kembali, Bapak tidak kembali ke rumah. Kenapa malah tinggal di kompleks murah ini? Beritahu nenekku, Nyonya Sampurno sudah ada. Astaga, ini rumit. Seperti gunung es yang mencair dan setan beristri. Gawat nih, aku bisa terlambat di hari pertama kerja. Pakai yang ini saja. Cepat keluar, kamu mau mati. Lift itu khusus untuk direktur. Maafkan saya. Direktur datang. Selamat pagi, Direktur. Dia boleh satu lift dengan saya. 거저만 가는 게 아무래도 이대로는 안 되겠어. Kamu ini direktur grup Sampurno ya? Sudah jelas kan? Kamu baru tahu. Untuk apa kamu ke grup Sampurno? Untuk wawancara. Mau ngelamar posisi apa? Mau aku bantu? Kalau dia sampai tahu aku melamar jadi petugas kebersihan, aku bisa malu. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Menurut kalian, apa hubungan Gadis tadi dengan Direktur Sampurno? Jangan-jangan mereka pacaran ya? Kalau beneran bisa heboh satu gedung grup Sampurno. Christina Pratiwi, pakaian ini cocok banget deh sama kamu. Sudah selesai belum ketawanya? Aku mau kerja. Padahal kita masih saudara. Tapi kenapa beda banget ya? Aku gabung dengan grup Sampurno begitu aku lulus universitas dengan bantuan ayahku. Suatu hari nanti aku akan jadi manajer senior. Aku akan jadi manajer senior grup Sampurno. Justru karena kita keluarga, kamu harus tahu diri karena aku membantumu. Manajer senior, sombong sekali. Kamu? Aku ngerendahin diriku jadi sekretaris grup Sampurno supaya bisa PDKT ke direktur dan jadi nyonya direktur. Kalau kamu, lebih baik kerja bersih-bersih aja. Christina Pratiwi, tugas kamu membersihkan lantai 19. Dan kamu harus selalu bawa kain pel, ngerti kan? Mereka sedang kerja. Apa aku harus bersih-bersih sekarang? Kamu harus bantu mereka waktu mereka kerja. Kalau kerjaan mereka udah selesai, baru kamu bersih-bersih. Grup Sampurno itu beda sama perusahaan kamu sebelumnya. Ngerti? Jangan sia-siain waktu orang-orang di sini. Ini namanya eksploitasi tenaga kerja. Staf baru, minta kopi. Iya, aku kerjain. Buat 10 salinan kasih ke Vivian di area D. Vivian di area D. Staf baru, minta kopi tanpa susu dan gula ya. Minta kopi dengan 2 sendok susu dan 2 sendok gula. Baik. Kasih ke bendahara buat ngecap, terus ke Vivian di area D. Vivian di area D. Baik. Tolong kasih semua ini. Buat Vivian di area D. Iya, bikin 10 salinan, baru kamu kasih. 10 salinan. Iya, ayo bergeraklah staf baru. Staf baru, tambah gula.
形状，我可真挚没勇气，慢慢将我摇铃，谢幕夜晚没人忆。没勇气，慢慢将我摇铃，谢幕夜晚没人忆。 Nasibnya bakal sial. Direktur Sampurno paling benci sama orang yang bikin masalah. Dasar bodoh, kenapa kopinya bisa sampai tumpah? Kamu gak bisa apa-apa ya? Aku nyariin kamu kerjaan karena kamu dari keluarga miskin. Terus ini cara kamu balas budi. Kamu yang nabrak aku. Hah, aku yang nabrak kamu? Kamu aja yang dirinya gak stabil. Kamu... Direktur Sampurno, dia adik sepupu saya. Dia tahu saya kerja di grup Sampurno dan memaksa kerja di sini. Kalau direktur marah, saya akan pecat dia. 每一次，再一次，你慢慢的靠近，告诉我我心跳的真谜。那些回忆很清晰，谁都不能否定。 Direktur Sampurno, dia... Kamu nggak mau bilang sesuatu setelah dimarahi seperti itu? Pak Sampurno, saya akan kembaliin jas Bapak dalam keadaan bersih. Ikut aku. Firman Sampurno, kamu tahu berapa cangkir kopi yang udah aku tuang dan berapa banyak dokumen yang aku salin hari ini? Kalau kamu nggak suka, kenapa nggak menemuiku? Aku takut nggak boleh ke kantormu, soalnya aku petugas kebersihan. Mulai hari ini, dia petugas kebersihan pribadi saya. Baik, Pak. 사랑은 잘 모르겠어. Firman, apa kamu suka padaku? Bukankah sudah cukup jelas? Kenapa? Apa aku sangat cantik? Atau kamu kagum sama aksi heroiku waktu kita pertama kali ketemu? Itu bukan yang pertama. Hah? Firman, hari ini ulang tahun nenek ke-70. Nenek sudah janji akan mengenalkanmu ke seorang gadis. Dia sangat cantik, cocok jadi menantu nenek. Nenek udah punya menantu, namanya Christina. Kalau begitu bawa dia ke sini. Jangan bohongin nenek. Mana mungkin si Christina lebih baik dari Pratiwi? Pratiwi itu gadis paling baik yang pernah nenek temui. Pratiwi? Dia bukannya penipu. Apa dia menipu nenek? Penipu apanya? Dia anak yang polos. Kalau dia memang polos, mana mungkin dia bisa membuat nenek direktur utama grup Sampurno memujinya seperti ini? Sudah nggak usah dibahas lagi. Christina sendiri bisa bikin kamu, direktur utama grup Sampurno, memujinya. Apa dia juga penipu? Nenek nggak tahu sifatnya. Sifat Pratiwi juga kamu nggak tahu? Nenek sudah undang ke pesta ulang tahun nenek. Kamu harus ketemu dia. Jangan kenalin wanita manapun padaku. Aku nggak mau ketemu mereka. Nenek pemulung tinggal di sini. Apa masih ada wortel yang murah? Maaf, sudah habis. Begitu ya. Kasihan nenek pemulung. Pasti dia sedang kesulitan, makanya harus hemat. Nek, besok aku akan kasih hadiah yang bagus buat nenek. Nenek pemulung tinggal di sini. Christina, bukannya dia mantanku yang dulu aku campakin. Kamu sekarang kerja jadi GoFood. Tempat ini nggak cocok buat kamu. Pasti kamu ngikutin kami kan? Kamu mau pacaran lagi sama Hendra? Aku nggak ngikutin kalian. Hey, ini rumahnya keluarga Sampurno. Kami kesini buat ketemu sama direktur utama grup Sampurno. Kalau kamu ngapain kesini? Ini rumahnya keluarga Sampurno. Kenapa? Kamu nggak tahu ya? Aku mau ketemu temanku di sini. Teman kamu satpam atau pelayan? Pak, saya Hendra Muhammad dari keluarga Muhammad. Kami pernah kerja sama dengan keluarga Sampurno dan kami ingin bertemu direktur utama. Oh iya, ini hadiah yang kami keluarga Muhammad siapin. Hari ini direktur utama tidak ingin menerima tamu. Jamur Ganoderma 100 tahun dan gingseng 1000 tahun. Kenapa Bapak langsung nolak dan gak nanya dulu ke direktur utama? Bapak gak takut dipecat? Barang sekecil ini tidak akan menjadi masalah. Hadiah kalian sia-sia. Kenapa senyum-senyum? Kamu juga harus pergi. Apa nona ini nona Pratiwi?
Iya, saya juga datang bawa hadiah, tapi cuma wortel murah. Direktur utama minta saya membawa Nona. Hah? Apa-apaan ini? Hadiah mahal kami mana sebanding dengan sekantung wortelnya? Hari ini direktur utama hanya menerima hadiah wortel. Baru pertama kali aku ngelihat rumah sehidup ini. Hidup? Maksudnya kalau dilihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu gadis yang menarik. Nenek, padahal nenek sangat kaya, tapi kenapa berhemat? Aku harus menyiapkan mas kawin untuk cucuku. Berapa banyak pas kawinnya? 200 miliar. Apa itu untukku? Iya, ini wortel murah. Sekantung penuh harganya Rp20.000. Penuh banget kan? Oh ya, aku suka hadiah ini. Aku juga sudah nyiapin hadiah untukmu. Ayo ikut aku. Halo Nona Pratiwi. Saya Nih dari Mall Indah Pasifik. Saya Mandy dari Mall Indah Pasifik. Ada, Lisa. Siap melayani Nona. Ayo kemari dan pilih yang kamu suka. Harga satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, jutaan. Ini dalam rupiah. Beli. Beli, beli, beli. Apa ini nggak terlalu banyak? Beli, 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 beli. Nenek, ini terlalu berat. Hei, pelan-pelan. Berhenti. Nenek, hadiah-hadiah ini terlalu mahal. Gimana kalau diganti yang lain? Gimana kalau aku berikan satu cucuku untukmu? Hah? Kamu harus pilih satu. Kalau enggak, nenek akan marah. Cincin itu hanya terbuat dari perak dan seharusnya nggak mahal. Mungkin itu yang paling murah di rumah ini. Aku memang pintar. Nenek, apa hadiahku boleh cincin ini saja? Ambillah kalau kamu suka. Ukurannya juga pas. Makasih, Nenek. Kepala pelayan, tolong bawa Nona Pratiwi ke pesta ulang tahun. Silakan, Nona Pratiwi. Hah? Nyonya, kenapa cincin kuasa Nyonya hilang? Apa saya harus telepon polisi? Aku memberikan cincin itu ke calon menantuku. Jangan ikut campur. Baik. Karena kamu sudah ngambil cincinnya, kamu nggak bisa menolak cucuku. Kak Yunita, kemarin kakak nemenin Pak Direktur ke pesta makan malam Direktur Utama. Apa itu pertemuan mertua dan menantu? Jangan ngaco, itu cuma pesta bisnis biasa. Tapi Nenek Sampurno memang baik banget padaku. Kakak udah manggil dia Nenek Sampurno. Kayaknya kita harus manggil kakak Nyonya Direktur nih. Halo Nyonya Direktur. Kristina Pratiwi, jauhi Direktur Sampurno. Kenapa? Karena Kak Yunita kan segera jadi Nyonya Direktur. Kalau udah tahu jangan jadi orang ketiga terus. Kok aku nggak tahu? Memangnya seorang direktur harus ngasih tahu petugas kebersihan kayak kamu kalau mau nikah? Jangan so penting. Mentang-mentang kamu sudah jadi petugas kebersihan pribadi direktur, takutnya kamu jadi lupa diri. Tinggi badan 162, berat badan 49 kilo. Makasih perhatiannya. Kristina, aku tahu kamu tertarik sama Direktur Sampurno, tapi kamu nggak pantas buat dia. Aku udah ketemu orang tua Direktur Sampurno di pesta bisnis kantor semalam. Semalam Pak Firman nggak datang ke acara itu. Kapan kamu ketemu orang tuanya? Kapan kamu ketemu orang tuanya? Pesta bisnis semalam sangat penting buat keluarga Sampurno. Mana mungkin Direktur Sampurno nggak hadir? Dasar kampungan, kamu memang nggak tahu apa-apa. Kamu bilang Direktur Sampurno nggak hadir di pesta tadi malam. Kalau gitu, dia di mana? Dia... Aku nggak mungkin bilang kalau dia bersama aku kan? Nggak tahu. Nggak bisa mengada-ada. Kamu cuma bilang begitu, soalnya kamu cemburu sama Kak Yunita. Memang pikiran kamu sempit. Pas Kak Yunita jadi Nyonya Direktur, kamu yang pertama kali dipecat. Aku tunggu deh. Kak Yunita, kamu terlalu baik sampai mau dibully petugas kebersihan. Hei Kristina, lihat ini.
Udah, jangan ngomong lagi. Kak Yunita, jangan-jangan ini cincin kuasa direktur utama grup Sampurno. Hebat sekali, kita jadi bisa ngeliat langsung. Nenek Sampurno sendiri yang ngasih cincin ini padaku. Direktur utama baik banget sama kakak. Sudah, aku nggak mau terlalu banyak orang tahu. Kak Yunita, kalau kakak nikah sama keluarga kaya, jangan lupain kami, rekan kerja kakak. Iya dong. Christina, aku menantu yang diakui keluarga Sampurno. Mana mungkin kamu bisa bersaing denganku? Cincin itu kayaknya nggak asing. Cincin itu kelihatan nggak asing. Kamu kan kampungan, mana mungkin pernah lihat cincin ini? Lihat, aku juga punya satu. Bentuknya agak mirip. Aku pernah nonton di TV. Di cincin kuasa keluarga Sampurno ada ukiran kata Sampurno. Hah, nggak mungkin. Kamu pikir cuma gara-gara ada ukirannya dia punya hubungan sama keluarga Sampurno? Cincin Kak Yunita yang dikasih direktur utama ngelambangin status Nyonya Sampurno. Jangan coba-coba bodohi kami pakai barang palsu ini. Kak Yunita, tunjukin cincinnya. Pasti ada kata Sampurno. Kak Yunita, kenapa bengong? Ayo Kak, buktiin ke dia. Siapa Nyonya direktur yang sebenarnya? Kenapa nggak ada? Mungkin aku salah ingat. Lagian, cerita di TV nggak selalu benar. Cincin kuasa keluarga Sampurno nggak pernah ditunjukin ke depan publik. Iya, itu bukti kalau cincin Christina itu palsu. Itu bukti kalau cincin Christina palsu. Cincin kuasa yang asli nggak ada ukiran Sampurno, tapi kamu nggak tahu itu dan bikin barang palsu buat pura-pura jadi nyonya direktur. Ternyata kebohongan kamu malah dibongkar Kak Yunita. Iya, Christina, kamu jahat banget. Kalau nenek Sampurno nggak ngasih cincin ini ke aku, mungkin kami akan tertipu. Cincin ini memang dari direktur utama kok. Kamu ini cuma petugas kebersihan. Mana mungkin kenal sama direktur utama? Kamu berani ngomong gini, soalnya direktur utama nggak pernah datang ke perusahaan. Selamat datang, Direktur Utama. Mohon Nyonya bisa memberitahu kekurangan kami supaya pekerjaan kami makin baik. Kalian gak usah gugup. Saya hanya melihat-lihat. Baik, Nyonya. Christina, aku tahu kamu ingin bersaing denganku dalam segala hal. Tapi kamu nggak bisa niru aku di semua bidang, kan? Aku saja malu bilangnya. Memangnya aku niru apa? Aku punya cincin. Kamu juga. Aku bilang cincinku dari direktur utama. Kamu bilang cincinmu juga. Kalau itu bukan meniru, lalu apa? 2 hari lalu direktur utama berulang tahun ke-70. Aku datang ke sana. Cincin ini hadiah dari nenek waktu itu. Diam! Siapa kamu bisa manggil direktur utama sebagai nenek? Kamu pernah ke rumah keluarga Sampurno? Kak Yunita aja nggak diizinkan. Dasar kamu omong kosong. Aku nggak perlu jelasin hubunganku dan direktur utama pada kalian. Direktur utama nggak akan ngizinin seorang penipu kayak kamu pakai cincin palsu di sampingnya. Christina, kamu tahu nggak apa yang dilambangin cincin kuasa? Ini setengah hak kekuasaan grup Sampurno. Nilai pasar grup Sampurno sebesar 4 triliun. Cincin ini terbuat dari giok perak senilai 200 miliar. Bukannya ini perak. Kamu harus pilih satu. Kalau enggak, nenek akan marah. Cincin itu hanya terbuat dari perak kan? Seharusnya nggak mahal. Mungkin itu yang paling murah di rumah ini. Aku memang pintar. Nenek, apa hadiahku boleh cincin ini saja? Ambillah kalau kamu suka. Dasar kampungan, bahannya saja nggak tahu tapi kamu masih berani malsuin. Saat ini, kamu nggak cuma nggak menghormati keluarga Sampurno dan direktur utama, tapi aku juga bisa nuntut kamu atas pemalsuan dan penipuan. Pintar apanya? Ternyata harganya semahal itu. Aku harus kembaliin ini ke nenek. Kembaliin ke nenek? Kamu masih ngotot dan mau terus nipu kami? Aku nggak mau debat dengan kalian. Kamu mau lari setelah ketahuan? Enak aja.
Direktur Sampurno paling benci pembohong. Dan kamu seorang pembohong. Pembohong kayak kamu nggak pantas bekerja di grup Sampurno. Beraninya nyebarin rumor tentang Direktur Sampurno. Kak Yunita, cepat pecat dia dari sini. Atas perintah siapa? Direktur Sampurno, Christina tukang bohong. Tadi dia bilang semalam Bapak nggak hadir di pesta bisnis. Dia harus dipecat dari grup Sampurno. Benar. Tadi kami semua dengar. Dia bilang begitu. Kami saksinya. Grup Sampurno menjunjung tinggi moral. Kami takut itu akan runtuh kalau dia nggak dipecat. Kenapa kalian yakin dia bohong? Saya bersedia taruhan karir saya. Saya siap ninggalin grup Sampurno kalau Christina nggak bohong. Semalam, saya memang gak hadir di pesta bisnis. Kak Yunita, bukannya kakak nemenin Direktur Sampurno ke pesta kemarin? Bilang dong. Semalam, saya bersama Christina. Apa? Aku udah bilang gak mau debat sama kalian, tapi kalian malah memaksa sampai begini. Buat apa? Kak Yunita, bantu aku. Kan kakak yang nyuruh aku bilang semuanya. Kak Yunita, bantu aku. Kan kakak yang nyuruh aku bilang semuanya. Jangan sembarangan. Aku nggak pernah bilang begitu. Kamu aja yang salah paham. Kamu? Bagian keuangan, bayar gajinya. Baik. Kamu boleh pergi. Saya nggak bisa kehilangan pekerjaan di grup Sampurno. Maafin saya. Kamu benar tentang satu hal. Grup Sampurno memang menjunjung tinggi moral. Dan jelas, kamu nggak memenuhi standar personel grup Sampurno. Kalau gitu Christina gimana? Dia bikin tiruan cincin kuasa direktur utama dan bilang kalau itu pemberian direktur utama. Siapa yang tahu apa tujuannya? Yang jelas itu penipuan. Dia nggak hanya harus dipecat tapi harus dijeblosin ke penjara. Mana mungkin orang nggak bermoral seperti dia terus bekerja di grup Sampurno? Saya pikir direktur selalu bersikap adil. Apa direktur pilih kasih karena dia Christina? Dia bukan orang seperti itu. Dia percaya padaku. Ini cincin kuasa yang diberikan direktur utama buat Kak Yunita. Ini yang asli, makanya punya Christina pasti barang palsu. Kamu orang yang nenek ceritakan. Iya, direktur. Saya pernah ketemu beberapa kali dengan nenek Sampurno. Sepertinya rumor itu benar. Direktur utama tinggal sendiri di rumah keluarga dan jarang keluar. Direktur juga nggak selalu bertemu dengannya. Selama aku bilang begini, nggak ada orang yang tahu kalau aku bohong. Firman, apa cincin kuasanya cuma satu? Benar. Tapi cincin kuasa, mas kawin nenek yang diwarisin pada perempuan, bukan laki-laki. Aku juga nggak berhak mengambilnya. Kalau gitu punya kamu yang palsu. Maksud kamu apa? Karena yang asli ada di tempatku. Itu hadiah dari direktur utama. Kamu cuma membuah, soalnya direktur utama nggak ada di sini. Aku berani bersaksi di depan direktur utama. Kamu berani? Nggak berani kan? Kamu cuma mau kesempatan buat ketemu direktur utama. Buat apa aku bawa kamu ke sana? Kamu nggak pantas ketemu direktur utama. Direktur utama nggak pernah terlihat selama 10 tahun. Selama aku diam aja, nggak ada yang bisa buktiin cincinku palsu. Asalkan beberapa hari lagi, ayah dan direktur utama setuju aku menikah dengan Firman, hal ini nggak akan pernah terungkap. Siapa yang ingin bertemu denganku? Dari siapa cincinmu itu? Kamu siapa? Berani banget. Kamu bertanya padaku, orang kecil aja sombong. Kamu nggak kenal dia? Direktur, saya sekretaris pribadi Bapak. Biasanya banyak yang mau ngejilat saya. Mana mungkin saya kenal semuanya. Kenapa nenek kesini? Direktur, ternyata dia neneknya Christina. Astaga. Perusahaan ini udah kayak rumahnya. Berani ngajak orang lain ke sini. Nenek. Christina orang yang aku cintai. Aku tahu nenek suka Yunita. Tapi aku mohon nenek hargai pilihanku. Bagus sekali. Siapa Yunita? Nenek nggak kenal dia. Pratiwi,
Ternyata kamu sudah kenal cucuku ya. Kapan kita bicara tentang pernikahannya? Pernikahan? Nenek belum tahu kalau kami udah punya surat nikah. Semua tergantung Christina. Kenapa nggak kepikiran? Kalau Pratiwi yang nenek maksud ternyata dia. Nggak mungkin. Dia direktur utama. Yunita, kamu terlalu fokus dengan laki-laki. Kita kan saudara. Kalau direktur utama itu nenekku, mana mungkin kamu nggak kenal dia? Bukannya kamu bilang cincinmu pemberian direktur utama? Kamu juga bilang kamu akrab sama direktur utama. Kenapa? Direktur utama udah di sini. Kok kamu nggak kenal? Atau sebenarnya kamu nggak tahu apa-apa? Kamu ini. Christina, jangan senang dulu. Ini belum selesai. Tunggu aja. Nenek, aku nggak tahu cincin ini sangat berharga. Sebaiknya aku kembalikan saja. Kalau sudah terima hadiahku, nggak boleh dikembaliin lagi. Kalau kamu sungkan, menikah saja dengan cucuku. Ini Yang nenek berikan disimpan baik-baik. maksudnya cincin itu atau dia? Astaga, nenek masih punya urusan lain. Ayo, kalian semua pergi dari sini. Ayo. Ayo cepat. Christina, sekarang semua udah tahu soal ini. Apa kamu nggak mau mengungkap pernikahan kita? Katanya mau ajak aku makan siang. Di sini saja. Makanan di sini mahal banget kan? Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Satu ekor ikan harganya jutaan. Pak Direktur. Aku nggak lapar. Apa kamu lapar? Aku sudah lapar. Ayo makan di dalam. Oh, aku nggak bisa nolak. Dia lapar. Tapi di kartu debitku nggak ada uang. Aku punya kartu kredit sih. Tapi isinya juga kosong. Pinjam dari teman aja deh. Apa boleh buat? Lucu sekali. 牵我的手，我知道你会带着我向前走。我不需。 Ini menunya. Mau makan apa? Sudahlah, aku nggak usah makan. Ada apa? Sebenarnya aku nggak begitu lapar. Kamu aja yang pesen. Aku nggak usah. Satu lobster biru, satu filet mignon panggang arang, satu kepiting matsuba, satu salad. Awalnya aku mau traktir kamu, tapi kamu nggak lapar. Jadi, lain kali aja ya. Sebentar. Boleh lihat lagi menunya? Aku emang gak begitu lapar sih, tapi aku bisa makan sedikit sama kamu. Lagian, pasti kamu bosan kalau makan sendirian. Direktur Sampurno, apa kamu biasanya makan semahal ini? Kamu gak bangkrut kalau makan begini terus? Cukup buat bayar makanan kita kok. Aku bayar dulu ya, kamu makan aja. Iya. Christina? Bukannya dia Christina? Lama nggak ketemu. Ternyata orang kampungan kayak kamu juga bisa makan di restoran mewah begini. Kamu siapa?
Kamu dibuang Hendra Muhammad dan jadi orang menyedihkan. Semua orang udah tahu soal itu. Orang kampungan kayak kamu bahkan ingin ngejilat Tuan Muhammad. Dasar nggak tahu diri. Cepat atau lambat, kamu bakal dicampakin. Kalau aku beda sama kamu. Beda apanya? Dia ini tuan muda di grup Sampurno. Tahu kan asetnya lebih dari triliunan? Mereka keluarga terkaya di negara ini. Gak lama lagi aku akan jadi Nyonya Sampurno. Katanya, Tuan Muda Sampurno sangat tampan. Kamu orang kampung tahu apa? Aku emang gak tahu, tapi anggap aja dia memang Tuan Muda Sampurno. Apa dia bisa suka sama kamu? Bilang aja kamu cemburu. Wulan, siapa si cantik ini? Direktur, dia gadis tercantik di kelasku waktu kuliah. Sejak dulu dia sering gonta-ganti pacar dan sering berhubungan dengan laki-laki. Oh, Kamu emang belum berubah ya? Padahal udah sekian tahun tapi masih aja suka ngegosipin cewek. Sia-sia kamu jadi dewasa. Gak usah pura-pura, makanan di sini 200 juta. Kamu udah dicampakin sama Tuan Muhammad. Kalau nggak sama pria tua, mana mungkin kamu makan di sini? Mau lari setelah aku bongkar semuanya? Minggir! Tuan Muhammad udah bertunangan. Kamu seperti anjing yang dibuang. Gak ada orang yang ngelindungin kamu. Siapa bilang gak ada yang melindunginya? Never come my way. That I will someday. HP kamu. Kamu nggak mau mengumumkannya? Christina, pacarmu cuma tampan, tapi gak berguna. Lebih baik dari kamu yang jadi seorang ayah. Kamu? Brengsek! Beraninya kamu menendangku. Oke, akan kusuruh keamanan di sini matain kakimu. Mana keamanan? Ada orang yang bikin masalah di restoran kalian. Patahin kakinya dan usir dia. Dasar orang miskin tapi berani bikin onar di sini. Gak tahu diri. Kenapa diem aja? Gak dengar perintah Direktur Sampurno? Udah mati. Cepat usir 2 orang miskin ini. Jangan aku lindungin kamu. Kamu berani mukul aku? Kamu gak tahu siapa kami berdua? Dia Direktur Grup Sampurno. Aku calon nyonya Direktur Grup Sampurno. Mall ini punya keluarga Sampurno. Kamu bawahan tapi berani mukul majikanmu. Tuan ini bukan anggota keluarga Sampurno. Apa maksudmu? Gak mungkin. Direktur, mau kemana? Aku nggak tahu apa-apa. Ini semuanya karangan wanita ini. Aku nggak tahu apa-apa. Mengaku sebagai grup Sampurno dan menipu. Kami bisa menuntutmu. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Aku salah. Aku salah. Tolong ampuni aku. Dia palsu. Aku ditipu. Padahal aku udah ngasih semua milikku padanya. Kalau dia palsu, gimana dengan aku? Kamu pantas mendapatkannya karena terlalu banyak berhayal. Lagian, bicara sembarangan. Mana mungkin kamu semudah itu kenal dengan orang seperti Direktur Sampurno, bahkan disukai olehnya. Kamu kebanyakan nonton drama idola ya? Kamu menatapku ya? Aku nggak percaya ini. Kenapa kamu pede banget kalau dia suka sama kamu? Menatapku lagi. Pak Direktur, tadi Nyonya Tua mendesak Bapak kembali ke rumah keluarga. You are my dream. You are my love. Umumkan di grup Sampurno untuk bersiap menyambut Nyonya Direktur. Baik, Pak. Halo, silakan masuk. Firman, hari ini reuni kelasku. Pokoknya kamu harus ngalahin mantan pacarku tapi jangan terlalu sempurna. Nanti ada yang naksir kamu, terus kamu gak akan pulang denganku. Itu yang kamu takuti. Apa aku takut? Tenang saja, aku nggak akan ninggalin kamu.
Gimana kalau kamu ninggalin aku? Aku pasti nyari kamu lagi. Minta 20.000. Aku bisa ngelindungi kamu di sini. Hei gendut, minta 10.000 buat beli minuman. Kalau enggak, aku pukul nih. Kalian berani nyerang anak buahku. Kak Kristina, kami nggak tahu segendut ini anak buahmu. Kami mana berani. Ayo pergi, pergi. Makasih udah nolong aku. Uangnya? Aku punya banyak camilan. Nama kamu siapa? Firman Sampurno. Firman Sampurno, namanya bagus. Aku panggil kamu si gendut aja ya. Kristina, kamu udah datang ya? Kami udah cukup melihat perilaku pasangan Hendra Muhammad yang penuh rasa cinta. Intan Citra, teman sekelas waktu kuliah. Halo, aku Firman Sampurno. Aku kaget. Baru dicampakin sama Hendra Muhammad, tapi udah dapat pacar setampan ini. Sayangnya, hari ini wajah tampan aja gak akan menang. Hendra akan ngasih hadiah mewah ke pacar barunya. Jadi laki-laki itu harus punya uang. Mungkin hari ini kamu akan dipermalukan. Kamu gak usah khawatir. Kristina, kamu masuk aja duluan, nanti aku cari. Kamu... Jangan-jangan dia lari dari pertempuran ya? Hah? Berpura-pura apaan? Pacar baru Tuan Muhammad belajar di luar negeri. Iya. Aku juga ingat. Gue juga dengar. Gimana sekarang? Iya. Meja ini buat mereka yang belajar di luar negeri. Kristina, kamu duduk di meja biasa. Kristina, hari ini kamu tahu akan dihina tapi masih datang. Jangan-jangan kamu minta Hendra balikan sama kamu ya? Kristina, jangan mimpi. Aku nggak mau balikan sama kamu. Kebetulan dong, aku juga. Kualitas dalam negeri memang buruk. Waktu makan di restoran di luar negeri, mereka semua makan dengan tenang. Beda sama di sini, banyak yang ribut dan bikin onar. Kualitas barang dalam negeri juga murahan, kualitas luar jauh lebih bagus. Lihat aja jam tanganku. Aduh, punya mata nggak? Gaunku ini dibeli di luar negeri, very expensive. Kalau kotor memangnya kamu bisa ganti rugi? Maaf Nona, saya nggak sengaja. Sudahlah, dia nggak sengaja. Iya, lagian kamu gak rugi apa-apa. Gak rugi apanya? Gaunku jadi kotor gara-gara disentuh loser kayak dia. Ini gaun merek terkenal dari luar negeri. Kalian mau bantu dia ganti rugi? Kalian gak bisa bayar kan? Orang miskin kayak kalian yang gak mampu kuliah di luar negeri, beli bagian lengan gaunku aja gak bisa. Kamu Kayaknya kalian ini sakit deh. Cepat beli obat. Apa maksudmu? Kristina, aku tahu kamu marah karena keputusin. Tapi Maria ini lulusan luar negeri. Kalian nggak selevel. Level? Coba lihat gaya bicara kalian. Bahasa campur-campur. Aku takut lidah kalian tergigit. Kamu? Hah? Kami ini orang elit lulusan luar negeri. Kamu siapa? Berani banget ngomong gitu ke kami. Aku memang gak pernah kuliah di luar negeri. Tapi aku tahu orang elit gak terlihat seperti kalian. Bilang aja kamu iri sama kami. Negara ini butuh orang seperti kami yang ahli bahasa asing. Kalian gak layak. Kristina, Maria pacar baruku. Aku tahu kamu cemburu, tapi jangan keterlaluan. Kalian pede banget ya. Aku cuma ngomong apa adanya. Kalian cuma menghibur diri sendiri. Mana mungkin orang miskin seperti kalian bisa beli pakaian bermerek yang kami pakai. Kamu cuma pintar ngomong. Ayo tunjukin ke aku barang apa yang kalian pakai. Sampai segitu senangnya. Hah? Made in China. Gak mungkin, gak mungkin.
Christina bener. Kalian gak tahu balas budi dan gak tahu berterima kasih. Lalu kenapa kalau kalian pandai bicara? Di masyarakat kita, keras kepala saja nggak ada gunanya. Bukannya ini harta karun kerajaan Roko yang terjual 200 miliar di lelang grup Sampurno? Keluarga Muhammad memang keluarga pengusaha perhiasan dan mereka sangat kaya. Harta karun kerajaan Roko ini batu permata terbaik. Selain grup Sampurno, cuma aku yang punya. Beratnya 5 karat. Dan hari ini, aku ingin menghadiahkannya pada calon istriku, Maria Siti. Terima kasih sayang. Christina, sebenarnya aku dan Hendra sudah pacaran dari tahun lalu. Hendra udah lama mau putus sama kamu. Soalnya kamu sangat membosankan. Hehe, kamu kesal kan? Gagal jadi Nyonya Muhammad? Kamu cuma tukang makan. Kasihan kalau diberikan padaku. Lihat baik-baik, ini harta karun kerajaan Roko seberat 5 karat. Ini kesempatan sekali seumur hidup buat kamu. Maaf ya, aku udah ngerebut pacar kamu. Atau kamu mau aku kenalin ke cowok kaya lain? Aku kenal kakek-kakek kaya umur 70 tahun. Pasti dia nggak keberatan. Jangan mikirin Hendra terus. Kamu nggak perlu mencemaskan istriku. Aku tahu kamu gak akan ninggalin aku. Sayang, maaf ya, aku terlambat. Ini buat kamu. Gelang palsu. Tipuan apa lagi ini? Itu gelang harta karun kerajaan Roko. Kalau barang itu asli, berapa harganya? Keluarga Muhammad keluarga pengusaha perhiasan. Kalau dia bilang asli pasti asli. Batu permata 5 karat yang dipakai Maria aja harganya udah 200 miliar. Gelang itu pasti lebih mahal lagi. Bukan, keluargaku kerjasama dengan keluarga Sampurno. Itu pusaka keluarga Sampurno. Siapa kamu? Dari mana kamu dapat gelang itu? Katakan. Kalau enggak, aku akan bawa kamu ke keluarga Sampurno buat dihukum. Saya datang menjemput Pak Direktur dan Nyonya kembali ke Taman Johir. Taman Johir. Kediaman tua keluarga Sampurno. Kamu bilang punya kerjasama dengan grup Sampurno. Mulai hari ini, semua kerjasama antara grup Sampurno dan keluarga Muhammad dibatalkan. Baik, Pak. Can't find my way to not lose you. Why is it so complicated? Nothing. Firman, mobil mewah ini, gelang ini, dan semua pengawal ini. Wah, direktur hegemoni. Drama TV ternyata gak bohong. Cara direktur keluar memang seperti ini. Firman, kamu lihat nggak? Hendra si brengsek itu, dia marah banget. Pertarungan hari ini, kita yang menang. Mulai hari ini, semua kerjasama antara grup Sampurno dan keluarga Muhammad dibatalkan. Keren banget. Nenek pasti deh suka masakan restoran ini. Baiklah, nenek akan mencicipinya. Christina, ternyata kamu masih miskin ya? Ada apa? Kemarin kami semua ditipu. Ada orang miskin yang berani nyamar jadi direktur grup Sampurno, bahkan bilang bakal mutusin kerjasama antara keluarga Muhammad dan grup Sampurno. Hari ini, aku dapat surat undangan dari Ketua Kamar Dagang Provinsi Selatan. Kebohongan kalian akan terbongkar. Kamar Dagang Provinsi Selatan? Kedengarannya lebih hebat dari keluarga Sampurno. Aku nggak boleh bikin masalah buat keluarga Sampurno. Christina, tolong jangan sering-sering muncul di depanku dan Hendra. Kamu cuma pantas menghemat uang dengan orang tua miskin ini. Ini martabat yang gak bisa kamu lewatin. Kalian gak usah ikut campur kehidupanku. Kalau sikap kalian yang seperti ini ketahuan Kamar Dagang Provinsi Selatan, kerjasama kalian juga akan diputus.
Christina, aku saranin kamu bersikap baik. Tadinya aku pikir kalau kamu memohon ke aku, besok aku ajak kamu ke pesta kamar dagang Provinsi Selatan supaya wawasan kamu jadi lebih luas dan kamu bisa ngelihat perbedaan kita. Aku gak mau. Karena kamu sudah mengundangnya, tenang. Dia akan hadir. Oke. Sampai jumpa besok. Nenek, jangan sembarangan berjanji. Apa nenek tahu tujuan pesta itu? Tenang saja, serahkan padaku. Boleh aku ikut? Sepertinya menarik. Lama tidak berjumpa. Aku sudah berikan tawaran. Aku emang gak tahu sih. Aku nggak percaya nenek beneran ngajak aku ke sini. Seharusnya kamar dagang Provinsi Selatan nggak akan menyulitkan keluarga Sampurno, kan? Sebentar lagi bakal berhasil. Penipu masih berani muncul di hadapanku. Kamu cari mati ya? Dasar orang miskin. Lepasin! Lepasin! Kebiasaan burukmu belum berubah. Jaga! Penipu ini menyamar sebagai direktur Sampurno, bahkan berani bikin onar. Cepat tangkap dia! Mampus kamu ya. Kamar dagang Provinsi Selatan tuh acaranya keluarga Sampurno. Kami yang membantu keluarga Sampurno. Brengsek! Tendangan tadi bakal kubalas 10 kali lipat. Direktur Sampurno, dari mana kedua orang lucu ini? Direktur Wulandari. Kenapa direktur manggil dia Direktur Sampurno? Direktur Sampurno, apa harus saya yang urus? Direktur Kurniawan, Bapak orang terkaya di Provinsi Selatan. Jangan-jangan Bapak juga ditipu dia. Kalian tahu siapa aku, tapi tidak tahu siapa dia? Kalau gitu, kenapa memberiku surat undangan pesta kamar dagang Provinsi Selatan? Untuk bilang sekali lagi bahwa kerjasama antara keluarga Muhammad dan grup Sampurno dihentikan sepenuhnya. Kamu... Hendra! 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 Hah? Hendra! Firman? Aku bisa jelasin, Christina. Aku cuma mau ngasih mereka pelajaran. Kamu... Ini pesta kamar dagang Provinsi Selatan. Kenapa malah bikin onar? Apa? Kenapa diam aja? Cepat lari! Bukan, aku... Direktur. Hei! Kamu tuh terlalu sembrono. Gak usah mukul dia di pesta buat aku. Kalau ketua kamar dagang marah, terus nyusahin keluarga Sampurno, gimana? Ketua kamar dagang adalah nenekku. Apa? Christina, Direktur Sampurno nyuruh kamu ngirim dokumen ini. Baik. Kak Yunita, aku bisa terus kerja di grup Sampurno berkat kakak. Ayahku berjasa pada mendiang tuan tua Sampurno. Jadi mereka nggak bisa memecatku. Mulai sekarang, aku akan ngasih semua pekerjaan kotor ke Christina. Kalau dia nggak tahan, dia boleh pergi. Kalau direktur tahu dia nggak bersikap baik padaku, direktur akan ingat semua kebaikanku. Iya, mau sekretaris atau nyonya direktur, cuma kakak yang paling cocok. Dokumen ini dikirim Christina karena kamu yang minta. Ada apa? Apa dia buat kesalahan? Aduh, ini salah saya. Saya kasihan sama dia. Makanya saya ngasih dia kesempatan. Tapi harusnya saya nggak nyuruh orang berpendidikan rendah ngelakuin pekerjaan sesulit ini. Kalau kamu udah nggak bisa ngerjain tugas kamu dan Christina bisa bertukar pekerjaan. Bapak mau saya jadi petugas kebersihan? Saya cuma janji sama ayah kamu supaya kamu bisa kerja di grup Sampurno. Jenis pekerjaannya nggak penting. Keluar, renungi kesalahan kamu.
Kamu petugas kebersihan pribadiku. Cuma aku yang boleh ngatur tugas kamu. Jangan mau disuruh-suruh orang lain. Aku cuma sedang bosan. Lagian kamu gak ngatur tugasku. Aku traktir kamu makan malam. Kalau ini juga tugas, ada uang lemburnya nggak? Giliran dia dipanggil Christina. Kalau aku sekretaris Pratiwi. Aku udah jadi sekretarisnya selama 3 tahun. Apa aku lebih buruk dari Christina? Sialan. Lihat siapa yang menang nanti. Malam ini keluarga Sampurno akan ngadain perjamuan bisnis. Kakak cantik dan hebat. Direktur Sampurno pasti ngajak kakak. Direktur utama juga datang. Mungkin langsung jadiin kakak cucu menantunya. Direktur, Untuk perjamuan bisnis malam ini, beritahu Christina, dia akan pergi dengan saya. Bapak minta petugas kebersihan nemenin Bapak di acara kelas atas ini. Tidak boleh. Pak Direktur. Permisi, permisi, permisi. Kamu nggak dengar kata-kataku? Christina, kabarnya Direktur dan asisten Jihan kecelakaan dalam perjalanan pulang ke kantor. Ponselnya juga mati dan nggak bisa dihubungin. Cepat hubungi polisi. Aku udah ngubungin mereka. Katanya kita disuruh nunggu. Hei, kamu mau kemana? Mau nyari dia. Di mana Christina? Sebentar lagi acara makan malam. Saya nggak tahu Christina kemana. Direktur Sampurno, gimana kalau saya aja yang nemenin Bapak ke acara makan malam? Kalau Christina nggak pergi, saya nggak akan bawa sekretaris. Di mana Christina? Hari ini saya nggak lihat dia seharian, Pak. Kenapa ponselku mati? Setiawan, tolong cari Christina. Baik, Direktur. Ini jalan terakhir yang ngelewatin perusahaan. Aku nggak lihat ada kecelakaan mobil. Direktur, dia sudah ketemu. Asisten Jihan, kamu dan direktur kecelakaan mobil. Enggak, Direktur yang minta saya nyari Nona. Kalau gitu kenapa aku nggak bisa hubungin ponselnya? Tanya saja ke Pak Direktur. Kamu kemana aja? Aku udah nyari kemana-mana tapi nggak ketemu. Maafin aku ya. Mana HP kamu? Mulai sekarang kalau kamu buka pencarian lokasi, kamu bisa ketemu aku. Rupanya aku kena sengatan panas. Pak Direktur, sebentar lagi acara makan malam. Tolong bilang ke nenek, saya nggak bisa datang. Baik. Jangan bilang alasannya Christina. Saya nggak mau nenek salah paham. Baik. Air. 마음과 같지 않아서 결국 누워버렸던 그때 그 민음라. 메모리에 밤이 떠오르고 기억의 계단을 Di mana ini? 네 이름을 Semalam kamu kena heat stroke, jadi aku bawa ke rumahku. Oh. Gawat, aku di luar semalaman. Ibuku pasti khawatir. Hei, pelan-pelan.
Ada apa? Seram sekali. Hampir saja ketahuan ibuku. Apa ibu kamu nggak boleh tahu tentang aku? Semalam aku tidur di luar. Kalau ibu lihat aku keluar dari rumah seorang pria pagi ini, aku bisa kena masalah. Aku pulang dulu. Kamu jangan keluar. Aku tunggu di bawah ya. Nanti kita sama-sama ke kantor. Iya. Bu, Kamu kemana semalam? oh, aku lembur di kantor. Ayo makan. Bu, gimana pendapat ibu tentang Firman Sampurno? Dia direktur grup Sampurno. Dia dan kita nggak di tingkat yang sama. Ibu nggak berani ngasih komentar. Kenapa kamu tanya begitu? Aku ngerasa Firman Sampurno sangat baik. Gimana kalau dia jadi menantu ibu? Kamu nggak demam kok. Kenapa sembarangan bicara? Aku serius. Mimpi itu bagus. Nggak semua jadi kenyataan. Ibu nggak percaya? Waktu ibu masih muda, ibu pernah mimpi menikah sama Louis. Maksud ibu ini cuma janji indah. Kamu yang bilang. Ibu nggak bilang apa-apa. Kamu ngerti nggak maksud ibuku? Apa ini cuma janji indah? Apa ini janji yang sulit ditepati? Enggak lah. Aku ingin banget kamu datang ke rumahku. Terus kita pegangan tangan di depan ibuku. Aku mau tahu reaksinya. Pertama kali ke rumahmu, aku harus bawa sesuatu. Bawa apa? Apa yang ibumu sukai? Kenapa rasanya aku ngedesak kamu ketemu ibuku? Cepat atau lambat, kita harus ketemu orang tua. Gak ada salahnya ketemu lebih cepat. Apa yang terjadi setelah ketemu orang tua? Ngomongin lamaran pernikahan. Terus? Jadi pengantin. Firman, serius kamu mau ketemu ibuku seperti ini? Kamu takut ibumu gak suka aku? Bukan, aku cuma ngerasa barangnya terlalu banyak. Seharusnya gak perlu buang-buang uang begini. Ibuku sangat ramah. Nunjukin ketulusan kamu aja udah cukup. Gak boleh. Kalau aku gak bikin kesan yang baik pada ibumu dan dia gak setuju kita pacaran gimana? Kita udah susah payah sampai ke tahap ini. Jadi jangan dianggap enteng. Firman mungkin gak tahu statusnya di mata ibuku. Dia tipikal anak sempurna keluarga orang lain. Kalau ibu tahu kami pacaran, mungkin ibu akan berdoa dan berterima kasih pada Tuhan. Hei, setelah hari ini, hubungan kita akan diumumin kan? Apa kamu tidak merasa akan lebih mengasihkan kalau pacaran diam-diam? Kenapa wajahmu begitu? Apa aku salah bicara? Iya. Istri selalu benar. Firman, pokoknya nanti ngomongnya harus halus ya. Kalau enggak ibuku bisa takut. Iya. Pokoknya nanti ngomongnya harus halus ya. Kalau enggak ibuku bisa takut. Iya. Kita harus jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Beri ibuku waktu buat menerima kenyataan ini. Iya. Ibu. Halo Tante. Nama saya Firman Sampurno. Saya pacar anak Tante. Katakan, ada apa antara kamu dan Firman Sampurno?
Seperti yang ibu lihat, kami pacaran. Seperti yang ibu lihat, kami pacaran. Kamu dan Firman Sampurno, kalian cuma cinta satu malam kan? Hah? Ibu? Christina, ibu beritahu ya, kamu nggak boleh merayu cuma gara-gara dia tampan dan kaya. Kamu nggak boleh lupa sopan santun dan harga diri kamu sebagai perempuan. Mana mungkin keluarga Sampurna mau ngejadiin kamu dari keluarga kita ini sebagai menantunya. Kalau kamu dicampakin Firman, nama baik kamu bisa rusak. Aduh, kamu bisa digosipin, gak punya harga diri. Ini masalah nama baik kamu. Jangan sembarangan. Bu, aku bukan orang yang gak tahu diri. Apa aku gak boleh pacaran sama Firman? Iya, dia Firman Sampurno, direktur grup Sampurno. Jangan lancang. Bekerja sebagai staf bersih-bersih di grup Sampurno, akhirnya berhasil mengejar direktur. Jadi staf bersih-bersih di grup Sampurno, akhirnya berhasil mengejar direktur. Bu, meski ini kenyataan, jangan bilang begitu. Cepat putusin dia. Kenapa? Ibu gak suka Firman? Dia Firman Sampurno. Ibu gak gila, mana mungkin gak suka. Tapi apa keluarganya ngizinin kalian berdua menikah? Kalau cuma main-main, ibu gak setuju. Kami udah di tahap ketemu orang tua. Keluarga Sampurno setuju kalian menikah. Hah? Kalian? Nyonya ibunya Christina kan? Saya neneknya Firman. Dia memang tidak sopan, beraninya dia datang sendirian. Saya merasa harus datang ke sini. Lagi pula, ini tentang pernikahan mereka berdua. Pernikahan? Kedua anak ini sudah cukup umur untuk menikah. Jadi sudah seharusnya diizinkan menikah. Pacaran itu wajar. Kita sebagai orang tua hanya bisa berharap hidup mereka akan manis dan bahagia. Kami sekeluarga sangat suka pada Christina. Tante, nama saya Firman Sampurno. Ini pertama kalinya saya datang. Christina bilang Tante suka menggambar. Saya harap Tante mau menerima hadiah kecil ini. Kenapa berdiri saja? Cepat duduk. Iya. Christina, tolong bikinin teh, cepat. Ya. Saya akan bantu dia. Iya, kedatangan saya kali ini untuk membicarakan pernikahan mereka. Soal itu... Tante, Tante, ini semua kartu bank, properti rumah, kunci mobil, dan saham dari beberapa perusahaan atas nama saya. Beberapa hari lalu, semuanya sudah dialihin ke nama Christina. Semoga Tante bisa merestui pernikahan kami. Aduh. Semua itu didapat Firman sendirian. Jadi dia yang mengambil keputusannya. Kamu gak takut aku lari dan membawa semua ini? Enggak. Kalau kamu mau lari, ajak aku bersamamu ya. Lukisan ini cukup indah. Selera menantu ibu bagus sekali. Iya, bagus kan? Iyalah bagus. Itu bunga matahari karya Eka Hidayat. Harganya 200 miliar. Ini bunga matahari karya Eka Hidayat. Harganya 200 miliar. Jadi itu lukisan terkenal, bukan lukisan biasa. Kalian nggak tahu?
Ya ampun, sia-sia harta karun ini. Bahkan kalau itu palsu, masih mirip dengan aslinya dan sulit dibeli. Kalian dapat dari mana? Kamu pikir ada lukisan palsu di rumah direktur utama grup Sampurno? Astaga! Coba kulihat baik-baik. Ini asli, ini pasti lukisan asli. Jangan lupa, aku ahlinya menilai karya seni. Ini dikembalikan saja. Ruang tamu ini nggak layak. Kemarin aku ditelepon Hendra. Oh ya? Ngapain dia nelpon kamu? Dia nanyain keadaan kamu. Kayaknya dia mau balikan sama kamu deh. Katanya keluarganya bangkrut. Terus dia ditinggal pacar barunya karena nggak mau sama cowok miskin. Dari yang tadinya senang, sekarang susah. Mungkin dia ingat hari-harinya yang sulit waktu masih ditemani kamu. Jangan. Kalau dia nelpon lagi, bilang aja. Aku doain dengan tulus supaya dia dan Maria saling mencintai dan gak akan pisah untuk selama-lamanya. Awalnya dia nyembunyiin identitasnya sebagai anak orang kaya, terus jatuh cinta sama kamu. Kamu yang jagain dia selama 3 tahun hanya tahu cinta. Tapi nggak bisa dibujuk. Kalau kamu sadar lebih awal, mungkin kamu udah punya anak sama direktur Sampurno. Christina, Ada apa? Kamu gak usah nelpon Victoria. Dan gak usah nunggu di depan rumahku lagi. Aku gak peduli antara kamu dan pacar kamu. Pokoknya, kita gak akan balikan. Christina, aku udah putus sama dia. Kemarin tuh aku bodoh. Tolong maafin aku ya. Gimana kalau kita pacaran lagi? Kenapa 3 tahun lalu aku bisa suka dengan laki-laki seperti ini? Atas dasar apa dia berani ngajak balikan? Hendra, kamu tuh cowok kan? Waktu kamu naksir temanku, apa kamu masih ingat aku? Waktu selingkuhan kamu menghinaku dan melawanku, apa kamu pernah belain aku? Waktu kamu pamerin cinta kalian dan beliin barang mewah buat pacar baru kamu, apa kamu pernah mikirin aku yang dulu ngidupin kamu selama 3 tahun? Meski aku harus mati, kita nggak akan balikan lagi. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu pasti nggak akan ngelakuin ini. Kalau kamu masih punya harga diri, kamu nggak akan ngelakuin ini. Christina, aku tahu aku salah. Tapi kita udah lama bersama. Kamu mau kan maafin aku? Aku udah putus sama Maria. Sejak hari ini, aku janji cuma cinta sama kamu. Gimana kalau kita nikah akhir tahun ini? Maaf, aku udah nikah. Gak mungkin. Gak mungkin. Christina, kamu tergila-gila sama aku. Mana mungkin kamu nikah sama pria lain? Kamu bohong kan? Walau kamu pacaran sama direktur Sampurno, dia gak bakal nikahin kamu. Keluargaku aja gak ngerestuin kita. Apalagi keluarga Sampurno. Kamu pikir semua orang cuma mentingin uang kayak kamu? Lepasin tanganku! Kamu pikir semua orang cuma mentingin uang kayak kamu? Lepasin tanganku! Ini gak mungkin. Aku gak percaya. Kamu pasti bohong. Kamu gak percaya? Sekarang aku dan suamiku mau ke hotel home. Mau lihat sendiri. Oke, aku gak akan percaya sebelum aku lihat sendiri. Firman, tunggu aku di depan hotel home. Aku mau pesan kamar. Oh, bukan buat itu. Sudahlah. Oke. Sekarang kamu percaya kan? Kamu masih bohong. Kalau nggak percaya, ikut aja ke hotel. Oke, aku ikut. Dasar nggak tahu malu. Dasar nggak tahu malu. Christina, kamu gak usah bohong. Mana mungkin orang kaya seperti direktur Sampurno mau ke hotel home. Mereka itu minimal harus di kamar presidensial suite hotel bintang 5. Jangan coba-coba membodohiku. Apa boleh aku pesan kamar dengan suamiku dan diikuti mantan pacarku?
Christina. Walau aku sudah bangkrut, aku masih lebih hebat dibanding pria yang ngajak kamu ke hotel home, benar kan? Hendra, sejak kamu selingkuh, kita udah gak bersama lagi. Kamu masih marah ya? Kalau masih marah, artinya kamu masih cinta. Tenang, mulai saat ini cuma ada kamu dalam hidupku. Gak perlu ngarang cerita kalau kamu udah nikah cuma buat membodohiku. Jangan GR ya, suamiku cuma sedikit terlambat. Kenapa kamu bohong terus? Aku datang ngajak kamu balikan dengan tulus. Anggap aja yang sebelumnya nggak pernah terjadi. Kita masih bersama kayak dulu, mau kan? Kita masih bersama kayak dulu, mau kan? Hendra, jangan mimpi. Hubungan kita udah berakhir. Hendra, rupanya pelajaran dari keluarga Sampurno belum cukup. Kamu bahkan berani menggoda istriku. Direktur Sampurno? Hendra, dia udah ada di hadapan kamu. Apa kamu pikir aku masih bohong? Sekarang, aku akan ke hotel sama suamiku untuk ngomong tentang kehidupan dan belajar pengetahuan baru. Kamu masih mau ikut kami ke atas? Ngomong tentang kehidupan dan belajar pengetahuan baru. Apa Nyonya Sampurno sedang mengingatkanku? Hendra, gangguin aku terus, jadi aku terpaksa bilang begitu supaya dia menyerah. Cara itu cukup efektif. Kita praktekin malam ini.